Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas KS1B Manajemen Pemasaran 2019, kelompok 4 Komunikasi Bisnis yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nurul Istiqamah dengan NIM 1961259 dan rekan saya yaitu Nimatul Latifah NIM 1961418. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tentang writing business message atau menulis pesan bisnis. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan proses komposisi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan atau planning phase merupakan hal-hal yang cukup mendasar seperti maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok atau main ID, pesan-pesan yang akan disampaikan, dan seluruh atau media yang akan digunakan menyampaikan pesan. Di samping itu, intonasi juga perlu diatur, apakah melemah, mendatar, atau meninggi. Yang terpenting adalah menyiasati situasi yang ada, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Yang kedua yaitu organisasi dan komposisi. Setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah bagaimana mengorganisasikan ide-ide dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran Anda yang dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memiliki ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasan. Organisasi dan komposisi erat kaitannya dengan penyusunan atau pengaturan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Oleh karena itu, diperlukan perhatikan bagaimana menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana. Yang ketiga yaitu revisi. Seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali dari sisi substitusi pesan yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Kalau belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan sekaligus revisi atau perbaikan-perbaikan seperlunya. Oleh karena perkembangan dunia bisnis saat ini begitu cepatnya, maka menyampaikan pesan-pesan bisnis perlu tetap memperhatikan bagaimana merencanakan, mengorganisasi dan mengkomposisi, serta merevisi pesan-pesan bisnis secara jelas dan seefektif mungkin. Selanjutnya saya akan membahas tentang 3 langkah proses menulis. Yang pertama yaitu rencanakan. Terdiri dari beberapa hal yaitu analisis situasi, definisikan tujuan dan susun profil audiens. Selanjutnya yaitu kumpulkan informasi, tentukan kebutuhan audiens dan peroleh informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, lakukan seleksi media yang tepat. Pilihlah media terbaik untuk mengirimkan pesan kita. Kemudian, atur informasi. Definisikan ide pokok kita, batasi ruang lingkup kita, seleksi pendekatan langsung atau pendekatan tak langsung, dan buat garis besar isi pesan. Yang kedua yaitu tulis. Beradaptasilah pada audiens. Bersikap sensitif pada kebutuhan audiens dengan sikap kesopanan, penekanan pada hal-hal positif, dan bahasa yang bebas bisa membangun hubungan yang kuat dengan audiens. Kendalikan gaya Anda dengan nada percakapan, berbahasa Inggris lugas, dan suara yang pantas. Selanjutnya yaitu susun pesan. Pilihlah kata-kata kuat yang akan membantu Anda menciptakan kalimat efektif dan paragraf yang koheren. Yang ketiga, selesaikan. Revisi pesan. Evaluasi isi pesan dan tinjau ulang apakah dapat dibaca, kemudian edit dan tulis ulang untuk keringkasan dan kejelasan. Selanjutnya yaitu buat pesan. Gunakan unsur desain yang efektif dan tata letak yang sesuai agar tampilan pesan bersih dan profesional. Kemudian, koreksi pesan. Periksa kembali kesalahan tata letak, ejaan, dan seluk-beluk mekanis. Kemudian barulah kita distribusikan pesan. Kirimkan pesan Anda dengan menggunakan media yang dipilih. Pastikan semua dokumen dan semua berkas yang relevan berhasil didistribusikan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Mbak Iva. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nurul. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang
Contoh menulis pesan yang terdiri dari dua. Yang pertama, memo, yang kedua adalah email. Cara penulisan memo. Untuk mengetahui cara penulisan yang baik, langkah pertama, kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian yang ada di memo. Yang pertama, alamat yang dituju. Yang kedua, pengirim memo. Yang ketiga, perihal memo. Yang keempat, tanggal pengiriman memo. Dan yang terakhir, paraf dan nama pengirim. Ciri-ciri memo. Ciri-ciri memo terbagi menjadi dua dari segi bentuk dan isi. Yang pertama, dari ciri bentuk, memo terbagi dari dua bagian. Yang pertama, bagian kepala memo. Yang terakhir, bagian isi memo. Selanjutnya, bagian dari ciri isi. Untuk menulis isi, memo harus menggunakan bahasa yang singkat, tidak bertele-tele ataupun dengan kata-kata yang berbahasa basi. Penulis harus langsung menyampaikan pesan yang dimaksud atau perintah dalam kalimat yang singkat, lugas, dan tidak menggunakan kata yang berulang-ulang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang email. Cara penulisan. Yang pertama, alamat email penerima. Ketika kamu ingin mengirim sebuah email, hal pertama yang harus kamu ketahui adalah alamat email penerima. Tanpa mengetahui alamat email penerima, maka kamu tidak dapat mengirimkan sebuah email kepada orang tersebut. Yang kedua, tulis subjek email. Setelah kamu menulis alamat email penerima, langkah selanjutnya adalah menuliskan subjek atau judul pada email yang akan kamu kirim. Tulislah subjek atau judul email sesuai dengan tujuan pengiriman email. Yang ketiga, tulis salam pembuka. Sebagai salah satu etika dalam mengirimkan email, ada baiknya email yang kamu akan kirimkan diawali dengan salam pembuka. Salam pembuka tidak harus formal. Hal tersebut tergantung dengan penerima email. Jika kamu memiliki hubungan baik dengan penerima email, maka kamu dapat menuliskan salam pembuka yang tidak formal, seperti Dear Mbak Ida atau selamat pagi, selamat sore, selamat siang. 4. Menuliskan tujuan atau isi email. Tujuannya harus jelas. Ketika ingin menulis, maka harus tahu tujuan yang jelas dan pasti kepada siapa email tersebut dikirimkan. Yang kelima, salam penutup. Pada bagian akhir, tuliskan salam penutup seperti hormat saya, tergantung situasinya. Yang keenam, bersikap sopan. Jika kamu berhubungan baik dengan penerima email, kamu dapat menggunakan bahasa tidak formal dan singkatan umum. Dan sebaliknya, jika kamu ingin mengirim email kepada seseorang yang belum kenal dengan baik, gunakan bahasa formal. Yang ketujuh, periksa gaya bicara, pilihan kata-kata, kalimat, tanda baca, dan kapitalisasi yang mudah dimengerti tanpa isyarat visual dan pendengaran. Yang kedelapan, koreksi tulisan. Saat kamu mengoreksi, perhatikan baik-baik panjang email. Orang lebih cenderung membaca email singkat daripada yang panjang dan bertele-tele. Jadi, pastikan tulis email sesingkat mungkin tanpa mengecualikan informasi yang ingin disampaikan. Jadi, tulislah email secara singkat, padat, dan jelas. Bersikaplah sopan dan selalu mengoreksi apa yang telah kamu tulis sebelum kamu kirim. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah atau pada saat diskusi berlangsung. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.